adalah detik-detik penangkapan selebgram ajudan pribadi di Makassar. Saat itu, polisi menangkap selebgram ajudan pribadi saat sedang naik mobil bersama temannya di Makassar. Sebelum ditangkap di jalan raya, polisi sempat mendatangi rumah ajudan pribadi, namun ia tidak berada di sana. Polisi akhirnya membawa ajudan pribadi ke Jakarta dan memeriksanya untuk kasus laporan penipuan jual beli kendaraan mewah senilai 1,3 miliar rupiah. Saat diperiksa, selebgram ajudan pribadi mengakui perbuatannya. Ia meminta maaf untuk aksi penipuan yang dilakukan. Dia sangat menyesalkan perbuatan kami dan insya Allah selesai secepatnya. Dan saya minta maaf segala-galanya. Itu duitnya untuk kebutuhan ini ya, foya-foya ya? Udah. Buat apa kemarin? Buat apa? Mungkin Ini apa kemarin makan hari? Buat kebutuhan ya kita itu apa? Kebutuhan itu dan itu aja. Motifnya apa? Tipu-tipu atau apa? Ya saya mau maaf dan insya Allah selesai secara cepat. Memang dari awalnya mau nipu ya? Udah berapa lama? Muhammad Akbar atau ajudan pribadi dikenal sebagai selebgram yang juga kerap mengunggah konten video bersama sejumlah pejabat. Polisi menduga motif ajudan pribadi nekat menipu pengusaha hingga 1,3 miliar rupiah demi gaya hidup. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait kasus penipuan selebgram ajudan pribadi ini, kita telah terhubung dengan Wakil Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Niko Purba. Pak Niko, apa kabar, Pak? Kabar baik, apa kabar Mas? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Dalam penelusuran sejauh ini, Pak, apa sebetulnya motif dari tersangka melakukan tindak penipuan kepada korbannya terkait dengan kendaraan mewah ini? Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka, ya kalau untuk motifnya, motif ekonomi, di mana untuk kebutuhan pribadi yang bersangkutan. Modusnya ini sebetulnya bagaimana, Pak? Sampai bisa percaya korban ini kepada ajudan pribadi? Ya memang berdasarkan keterangan yang kami dapat dari pelapor juga, yang bersangkutan yang menawarkan mobil mewah dengan harga lebih murah dibandingkan di luar mungkin. Ini mungkin yang menggerakkan para korban sehingga berminat. Mungkin juga yang bersangkutan kan mungkin mengenal sosok tersangka sendiri, kenal dengan para petinggi-petinggi, mungkin inilah yang menggerakkan korban. Itu betul. Dalam penelusuran sejauh ini ada potensi tidak tersangka mencatut nama orang lain untuk meyakinkan korbannya bisa membeli kendaraan mewah dari dia? Sampai dengan saat ini kami belum menemukan. Jadi memang langsung menggunakan nama yang bersangkutan. Oke. Dan dari mana kemudian informasi terkait dengan jual beli tersangka ini didapatkan? Apakah memang dari mulut ke mulut, lewat media sosial atau lewat perantara lain begitu dari korban yang Anda ketahui sejauh ini? Langsung dari yang bersangkutan, mereka dari korban pun tidak pernah melihat fisik mobil yang ditawarkan. Ya mungkin karena kedekatan mereka, yang bersangkutan tersangka hanya mengirimkan berupa foto mobil mewah. Oke. Bisa diceritakan juga, Pak, sebetulnya sudah berapa lama tersangka ini melakukan tindak penipuan semacam ini? Sudah terencana sejak lamakah atau atas alasan tertentu baru dilakukan beberapa waktu terakhir ini atau bagaimana sebetulnya? Mungkin kami kan belum mendalami secara detail, tapi fakta yang kami dapat dari tersangka sendiri sudah menawarkan itu kan sejak bulan November 2021. Namun sesuai dengan yang dijanjikan, tersangka tidak bisa menghadirkan mobil yang dimaksud. Dari korban pun sudah melakukan upaya komunikasi, namun tidak ada respon dari tersangka. Kemudian melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi,
namun juga responnya tidak ada sehingga korban membuat, dan itu yang kami tindak lanjuti sampai dengan saat ini. Dengan pendekatannya adalah menggunakan popularitas yang dia miliki sebagai selebgram gitu? Ya rata-rata memang yang kenal beliau kan kenal tersangka kan dari sosok dia sendiri sebagai selebgram dengan sebutan ajudan pribadi. Oke. Untuk total kerugiannya, ini kan tercatat terakhir 1,3 miliar. Ini hanya satu kendaraan atau bisa lebih dari itu, Pak? Untuk sementara yang kita dapatkan, total kerugian 1,1 miliar 350 juta itu untuk 2 unit mobil. Oke. Yang pertama mobil Land Cruiser dan mobil Mercedes-Benz. Oke. Land Cruiser dan Mercedes, dan ini baru satu kali temuan atau dalam kesempatan berbeda, Pak? Dalam satu kali pertemuan langsung 2 unit yang ditawarkan. Oke. Dan uang penipuannya itu, saya tegaskan lagi bahwa uang penipuan yang dipakai oleh tersangka ini untuk apa, Pak? Betulkah untuk gaya hidup atau ada untuk keperluan lain? Kalau yang bersangkutan menjelaskan bahwasanya uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Oke. Ini upaya yang dilakukan atau tindak penipuan yang dilakukan tersangka ini sudah lamakah atau sebelumnya pernah berbisnis dalam konsep yang sama, jual beli kendaraan juga tapi terrealisasi, atau gimana Pak sebetulnya konsepnya ini? Nah, kalau dari keterangan dia sih dia baru ini menawarkan mobil tersebut pada akhir 2021. Oke. Dan korban saling kenal dengan tersangka ini? Korban saling kenal. Oke. Menawarkannya itu hanya kepada satu korban atau ada sempat tersebar juga ke korban-korban yang lain, mungkin lintas daerah juga, Pak? Untuk sementara, Mas, karena kami fokus kepada laporan ini, jadi kita baru menerima informasi dan dari tersangka sendiri mengakui baru satu yang ditawarkan kepada korban. Baru pertama kali ini kepada korban yang sedang kami tindak lanjut. Oke, sempat 2 kali mangkir Pak sebelum akhirnya ditangkap oleh tim dari Polres Metro Jakarta Barat. Bahkan terakhir sempat kabur ke Makassar. Memang kabur menghindari proses hukum atau gimana? Apa pengakuan dari tersangka soal ini? Ya memang perlu kita ketahui bahwasanya yang bersangkutan ini kan domisilinya di Makassar. Terkait mangkir, memang kan dari proses penyelidikan pada saat kita melakukan undangan juga yang bersangkutan mangkir, padahal kita sudah mencoba melakukan komunikasi by WA, pertama direspon, namun setelah kita pertegas lagi terkait laporan tidak direspon. Dengan berdasarkan bukti yang ada, kami meningkatkan ke proses penyidikan, kami melakukan panggilan sebanyak 2 kali, namun tidak ada respon lagi, baru kami melakukan upaya jemput paksa. Ya memang diakuin bahwasanya alasan dia ya menghindar dari laporan ini. Baik, Wakil Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Niko Purba, terima kasih banyak sudah memberikan informasi kepada kami di Kompas TV. Sehat selalu ya Pak. Ya.